Shalom semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebijakan analisa kurikulum. Perkenalkan, nama saya Ella Tesaloni Kambeo, semester 7 Prodi PAK. Di sini saya akan membahas tentang kebijakan analisa kurikulum. Nah, kebijakan merupakan terjemahan dari kata policy yang berasal dari bahasa Inggris. Kata policy diartikan sebagai sebuah rencana, kegiatan, pernyataan mengenai tujuan-tujuan yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintah, partai politik, dan lain sebagainya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata analisa adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya. Menurut James Anderson, dia mengatakan secara jelas bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan. Berikutnya kita akan masuk dalam analisis kebijakan. Jadi, analisis kebijakan merupakan penelitian terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari pencapaian atau penerapan kebijakan. Jadi, ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual. Jadi, mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan pada umumnya, analisis kebijakan memfokuskan kajiannya pada 3 hal. Yang pertama adalah definisi masalah sosial, yaitu perencanaan. Yang kedua, implementasi kebijakan atau implementasi. Yang ketiga adalah akibat-akibat kebijakan atau evaluasi. Nah, dengan memfokuskan kajian atau 3 hal yang tadi, proses analisis kebijakan akan berusaha mendefinisikan secara jelas permasalahan yang akan menjadi fokus kajian untuk diulangi oleh kebijakan. Kita akan masuk dalam kebijakan kurikulum. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa tentang Sistem Pendidikan Nasional atau UU SPN, Pasal 36 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Nah, kemudian ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan antara lain keragaman potensi daerah, dan juga perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta dinamika perkembangan global. Di sini pasal 37 ayat 2 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansi oleh setiap kelompok atau satu. Kemudian dalam ayat 3 menyatakan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka NKRI dengan memperhatikan antara lain. Yang pertama, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Yang kedua, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Yang ketiga, tuntutan dunia kerja. Dan keempat, perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan seni serta dinamika perkembangan global. Pada pasal 37 ayat yang kedua menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah atau koordinasi dan survei dinas pendidikan kabupaten kota atau kantor departemen agama dan pendidikan dasar dan juga provinsi untuk pendidikan menengah. Di sini saya mengambil kurikulum Merdeka Belajar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa kurikulum Merdeka Belajar digulir oleh Mendikbud Nasdem pada tahun 2019 bahwa kebijakan tersebut menghasilkan beberapa keputusan. Yang pertama, penggantian ujian nasional dengan kompetensi minimal dan survei karakter. Yang kedua, penghapusan ujian nasional berstandar nasional. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pembelajaran. Yang keempat, peraturan penerimaan
peserta didik baru. Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud RI nomor 14 tahun 2019 tentang penyederhanaan RPP, disebutkan bahwa RPP hanya terdiri atas 3 komponen yang meliputi: pertama, tujuan pembelajaran; yang kedua, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan keterampilan pendidikan; yang ketiga, penilaian pembelajaran. Nah, dalam hal ini, guru dapat menyusun, mengembangkan, memilih, memodifikasi, dan menggunakan RPP secara bebas dan sederhana sesuai dengan 3 prinsip tersebut. Tujuan dari penyederhanaan RPP ini adalah untuk meringankan beban administratif dan memberikan kebebasan kepada guru untuk berkreasi dan berinovasi dalam proses pembelajaran. Hal ini mengingat bahwa guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sehingga banyak yang menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran. Nah, kita tahu bersama bahwa di lapangan, kebijakan penyederhanaan RPP sangat diapresiasi dengan sukacita oleh mayoritas guru. Beban administratif guru dan hal-hal yang bersifat teknis, prosedural yang selama ini dipandang kurang esensial bakal terkurangi. Jadi, menurut saya, kebijakan tersebut cukup solutif dalam merespon realita yang ada. Kita ketahui bersama bahwa kompetensi integritas guru secara nasional cenderung sangat beragam, bahkan terbilang cukup senjang. Sebagai contoh, masih banyak fenomena yang dimana seorang guru hanya melakukan copy-paste untuk membuat RPP. Oleh karena itu, jika format RPP satu halaman benar-benar diterapkan, harus ada instrumen pedoman pengawasan yang dapat memastikan guru menyusunnya dengan kreatif dan penuh tanggung jawab.